Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kemudian sedikit penjelasan dari tafsir Al-Quran Muhammad Abdurrahman As-Sa'di yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan segala buah-buahan dengan hujan itu sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21-22. Ini adalah merupakan perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia dengan sebuah perintah yang umum, yaitu ibadah yang mencakup menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya Subhanahu wa taala, dan mempercayai kabar-kabarnya. Allah Ta'ala memerintahkan manusia kepada tujuan diciptakannya manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan dalil yang menakjubkan atau yang menunjukkan kewajiban beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala semata, yaitu karena dialah Rabb, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada manusia berbagai macam nikmat. Lalu dia Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia setelah sebelumnya manusia tidak ada, dan dia juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dan pada ayat yang ke-22 ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan dia memberikan nikmat kepada kamu dengan nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai atap, kemudian menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap, menyediakan manfaat-manfaat yang menjadi kebutuhan pokok hidup bagi manusia, menjadi kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, seperti matahari, seperti bulan, bintang. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah turunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarat. Lalu Allah menghasilkan dari hujan itu segala buah-buahan. Fa akhraja bihi minas thamarat.
Allah Subhanahu wa taala menghasilkan buah-buahan dari diturunkannya hujan dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizqan lakum. Dalam ayat yang disebutkan tadi itu, rizqan lakum, sebagai rizki bagi manusia, sebagai rizki bagi kalian, sebagai rizki bagi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi itu, fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah menyembah kepada selain Allah. Karena itu janganlah meminta hanya kepada kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah meminta kepada yang lain dengan asumsi bahwa makhluklah yang memberikan. Tetapi yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala lah, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki itu. Maka fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian manusia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kalau kalian melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa antum Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan. Apa tujuannya semua ini? Agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini, Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang kita sebutkan ini, ayat 21 dan ayat 22 adalah pelajaran bagi kita. Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Maka sungguh sangat disayangkan atau sungguh kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita masih mencari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita masih meyakini bahwa makhluklah yang memberikan kita rezeki. Jikalau kita masih meyakini bahwa makhluklah yang menurunkan hujan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu, wa anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarat. Kemudian lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan. Kemudian rizqan lakum, dan menjadi rezeki bagi kalian. Maka mari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertakwa. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan keimanan kita. Demikian penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.